Para Romo yang terkasih, saya Romo Joko, saya mengucapkan terima kasih kepada tim updating, pada Romo Nugroho dan Romo Heri yang sudah meminta saya untuk sedikit urun rembuk tentang bagaimana upaya kita sebagai umat Katolik untuk membangun budaya perjumpaan, untuk membicarakan tentang ajaran Gereja Katolik mengenai serawung, mengenai perjumpaan antara kita dengan mereka, saudara-saudari kita yang berbeda. Para Romo, saya memberi judul dari pembicaraan ini. Judulnya adalah membangun budaya perjumpaan. Saya sangat terinspirasi oleh dua dokumen dari Paus Fransiskus, a document on human fraternity for world, peace, and living together, yang sering kita dengar sebagai dokumen Abu Dhabi, dan juga Fratelli Tutti. Dalam dua tulisan ini saya ingin mengajak kita untuk berbicara tentang dua topik utama. Topik pertama adalah tentang membongkar kata minoritas, sebuah belenggu yang muncul di kalangan mereka yang berjumlah sedikit tapi sebenarnya bukan minoritas. Dan poin kedua yang ingin saya katakan adalah seperti yang menjadi judul dari pembicaraan kita, yaitu tentang membangun budaya perjumpaan. Mari kita mulai dari poin yang pertama. Mempertanyakan konsep minoritas. Ini seringkali, beberapa kali dalam perjumpaan saya dengan umat, lalu muncul ungkapan kami sebagai minoritas, atau kita sebagai minoritas, atau saya sebagai minoritas. Sebuah ungkapan yang dengan latah kita katakan, diungkapkan untuk menunjukkan bahwa kita berjumlah sedikit. Padahal jumlah sedikit itu belum tentu minoritas. Minoritas itu adalah terminologi sosiologi yang menunjuk kepada kelompok yang kecil dan dalam arti tertentu diperlakukan dengan cara yang berbeda dari kelompok yang jumlahnya lebih besar. Dalam konteks masyarakat Indonesia, kita tahu bahwa kewarganegaraan Indonesia tidak pernah ditentukan oleh agama. Maka dalam konteks ini sebenarnya dengan mengatakan tentang minoritas, seakan-akan kita menerima bahwa kita itu ya kelompok yang kelas 2 atau bagaimana. Dalam pemikiran tokoh namanya Pierre Bourdieu dengan teorinya kekerasan simbolik, dia mengatakan bahwa ada saatnya muncul kekerasan yang non-fisik, yaitu pemaksaan ide supaya orang itu menerima ide sehingga orang itu dengan mudah didiskriminasi meskipun sebenarnya ide itu bukanlah kebenaran. Misalnya, kalau dikatakan kita itu orang timur dibandingkan dengan orang barat. Timur dan barat itu sebenarnya adalah kekerasan simbolik. Karena orang timur, orang Asia, Afrika itu kalau berbicara soal timur dan barat selalu merasa bahwa dirinya lebih rendah daripada barat. Dirinya lebih kurang daripada barat. Padahal dan seringkali kita menerima bahwa timur dan barat itu soal tempat. Bukan, itu sebenarnya sebuah kekerasan simbolik. Kalau mau mempertanyakan misalnya mengapa Australia yang negaranya hanya di bawah Indonesia, yang selurus dengan dalam garis buminya itu adalah di bawah Indonesia, disebut sebagai barat. Itu sebenarnya konsep untuk merendahkan, mengingat situasi orang Australia itu kan sebagian besar datang dari Inggris. Nah, para Romo dalam konteks minoritas hal itu juga terjadi. Kata minoritas itu lalu kalau diterima sebagai kebenaran umum sebenarnya adalah sebuah pemaksaan tentang bagaimana kita sebagai warga negara pelan-pelan menerima atau mengamini bahwa kita itu adalah seakan-akan tidak punya derajat yang sama dengan mereka yang
mayoritas. Ini ada tentang kewarganegaraan dan sebagainya. Saya mau mengatakan diskursus ini sebenarnya lahir dari apa? Lahir dari memang ada aktor-aktor sosial tertentu yang pengen memaksakan ide mayoritas minoritas di dalam membicarakan tentang perbedaan agama. Padahal di Indonesia pembedaan kewarganegaraan itu secara hukum kependudukan tidak pernah didasarkan oleh agama. Dasarnya apa? Dasarnya ada dua. Yang pertama namanya adalah dasar ius soli. Entah kamu adalah orang yang lahir di Indonesia, atau dasar kedua adalah ius sanguinis, darah nggih, atau kalau mau dikatakan kamu lahir sebagai keturunan orang Indonesia. Nah, aktor sosial ini mau mengatakan apa? Aktor sosial yang biasa mendengung-dengungkan tentang mayoritas minoritas ini sebenarnya di baliknya ada melek, yaitu pengen mendapatkan kekuasaan. Dengan mengatakan dirinya sebagai mayoritas, dia merasa dirinya punya hak lebih daripada mereka yang jumlahnya sedikit. Padahal Indonesia tidak pernah membedakan warga negaranya atas dasar agama semata. Nah, ketika mayoritas minoritas lalu memunculkan sikap dalam diri kita, sikap diri sebagai merasa kita itu tamu di negeri ini, kita itu warga negara kelas 2, maka muncullah yang disebut sebagai imajinasi komunal, communal imagination. Nah, kita merasa bahwa kita harus merasa diri kita itu lebih rendah daripada yang lain, tidak berani menuntut hak kita dan membiarkan orang lain berkuasa dalam arti tertentu. Nah, ini soal agama ada, soal kewarganegaraan. Hal ini sebenarnya bukan hal yang baru. Dalam konteks Amerika misalnya, pembicaraan tentang diskriminasi kekerasan simbolik ini sudah ada di dalam pembicaraan tentang kata negro misalnya. Itu seakan-akan orang kulit hitam itu harus dinomorduakan. Sekarang bahkan Presiden Amerika pernah orang kulit hitam. Nah, dalam dokumen Abu Dhabi yang tadi saya sebutkan dikatakan demikian. Ini untuk mempertegas bahwa pembicaraan tentang minoritas itu memang pernah menjadi pembicaraan yang asik, tetapi juga pembicaraan yang sekarang benar-benar sedang ingin dikikis. Kami yang bergerak di ruang dialog agama, pembicaraan tentang ini berkali-kali muncul bahwa pembedaan antara mayoritas minoritas itu tidak boleh menjadi bahasa umum di antara kita. Di sana dikatakan, konsep kewarganegaraan berlandaskan pada kesetaraan hak dan kewajiban di mana semua menikmati keadilan. Karena itu pentinglah untuk membentuk dalam masyarakat kita konsep kewarganegaraan penuh dan menolak penggunaan istilah minoritas secara diskriminatif yang menimbulkan perasaan terisolasi dan inferioritas. Penyalahgunaannya melicinkan jalan bagi permusuhan dan perselisihan. Hal itu mengurangi setiap keberhasilan dan menghilangkan hak-hak agama dan sipil dari beberapa warga negara yang terdiskriminasi karenanya. Para Romo, di sini ada muncul kata terisolasi, inferioritas. Ini menurut saya mungkin kita tidak merasakan, tetapi kalau kita pernah mendengarkan dari umat, ungkapan-ungkapan ini seringkali muncul. Sebenarnya tampaknya baik-baik saja, tetapi di beberapa tempat perasaan sebagai orang yang dinomorduakan, terdiskriminasi, terisolasi, inferior, lebih rendah, itu menjadi perasaan yang seringkali muncul di antara umat. Nah, di dalam pembicaraannya pernah dibicarakan oleh Romo Mangunwijaya. Romo Mangun pernah mengatakan tentang
kata minoritas ini memunculkan di dalamnya mental minder. Itu yang pertama. Dan yang kedua adalah lari dari tanggung jawab. Mental minder apa artinya? Kalau kita disebut sebagai minoritas dan dalam arti tentu warga negara kelas 2, lalu yang akan muncul adalah ya kita merasa kita adalah orang yang tidak sepadan dengan yang lain. Dan yang kedua, ketika ada masalah dengan orang Indonesia atau persaudaraan di negeri ini, ada kalanya orang mengatakan, ya kan yang bermasalah paling banyak adalah mayoritas. Lalu kami sebagai yang kecil, kami tidak perlu berbuat apa-apa. Maka pembicaraan tentang berpastoral dari altar ke pasar itu sebenarnya muncul sejauh saya tangkap juga muncul dari keprihatinan ini, lari dari tanggung jawab untuk menjaga negeri ini. Nah, tentang Romomangun ini tolong Mas Ega, di tas saya Mas Ega ada buku saya ini, sambil promosi ya. Oke. Saya baru pada bulan Juli tahun ini menerbitkan buku Gelora Hati Mangunwijaya, sebuah pembacaan saya tentang pemikiran-pemikiran Romo Mangun. Terima kasih luar biasa kepada Romo Willem Pauw yang sudah memberikan data dulu. Pernah muncul di Guyub itu Romo Willem menawarkan, saya punya banyak data tentang Romo Mangun, siapa yang mau mengolahnya, dan waktu itu saya meminta dan akhirnya terjadilah buku ini. Di dalam buku ini saya membicarakan juga salah satunya pembicaraan tentang mental minder dan lari dari tanggung jawab yang menjadi kritikan dari Romo Mangun. Kalau jadi orang Katolik di Indonesia, jadilah orang Katolik yang berperan, bukan orang Katolik yang mental minder itu mungkin bahasa Jawanya imbas-imbis. Lari dari tanggung jawab itu ya tidak tahu, mungkin mengkotakkan diri dalam altar atau apa. Kalau mau beli bukunya monggo. Nah, maka pilihan kita menurut saya sebagai warga negara Indonesia, kita perlu menyadari dan mungkin menyadarkan di antara umat. Saya yakin kalau di antara para romo, gerakan-gerakan persaudaraan, keinginan merangkul yang lain itu ada, tetapi yang menjadi pertanyaan sebagai mereka-mereka yang kita yang bermitra dengan umat, bersama dengan umat, saya pikir dorongan untuk menyadarkan kembali pilihan bersama dengan umat itu menjadi penting. Sebagai warga negara, mari kita menjadi bagian dari perjuangan untuk menciptakan konsep kewarganegaraan. Sudah saatnya kita menyadarkan kembali bahwa orang Katolik itu bukan warga negara kelas 2, orang Katolik itu bukan minoritas, kita adalah saudara. Nah, memilih kata-kata, menghindari ungkapan tadi kami minoritas, bukan. Memang kami jumlahnya kecil, tapi kami berperan. Kami ada di sini untuk Anda, kita adalah saudara. Gereja Katolik bukan suatu kelompok kecil dan tidak penting, melainkan menjadi bagian penuh dari perjuangan bangsa ini. Saya pikir itu sudah terjadi pada masa sebelum kemerdekaan, sudah terjadi pada awal-awal kemerdekaan, dan hari ini pun masih terjadi. Kalau ungkapannya Romo Mangun itu, jangan didramatisir, setiap generasi memiliki medan juang dan pahlawannya masing-masing. Nah, ini bagian kedua. Lalu tadi bagian pertama tentang membongkar kata minoritas sebagai bagian dari ide yang ditawarkan oleh dokumen Abu Dhabi. Nah, bagian kedua adalah konsep budaya perjumpaan dalam Fratelli Tutti. Di dalam dokumen ini dikatakan tentang beberapa hal. Pertama, keragaman sosial dan budaya. Budaya perjumpaan itu merangkul keragaman, mengakui bahwa setiap orang dan komunitas adalah unik melalui dialog dan pertukaran. Artinya bukan tukaran, tetapi pertukaran itu ya dialog dan akhirnya saling belajar satu dengan yang lain.
kita dapat menciptakan masyarakat yang lebih inklusif dan adil. Kemarin belum lama ini saya mengisi acara di Gereja Gamping dan saya ngobrol dengan Pak Ustadz namanya Gus Irwan, dan beliau mengatakan saya belajar sungguh dari orang Katolik karena kalau sembahyang makan itu bisa agak lama. Saya cuma doa bismillah dan itu menjadi pelajaran dari dia dan dia belajar dari kita. Dan kalau saya belajar dari mereka ya kalau ada pertemuan-pertemuan lintas agama pada waktu mereka harus berdoa, ya bahkan ketika saya kuliah di UGM juga terjadi, ya ketika mereka harus doa, mereka akan berhenti dari waktu kami diskusi, ini waktu untuk Tuhan. Saya pikir itu pembelajaran yang bagus sekali, menyediakan waktu untuk Tuhan. Ketika berjumpa dengan yang lain, kita lalu terdorong untuk beriman dengan lebih baik. Itu dulu juga yang diajarkan oleh dosen saya, Romo Heru Prakosa. Yang pertama itu, keragaman, mengakui keragaman, dan dalam keragaman itu ada plus minus, ada hal yang bisa kita pelajari dari yang lain. Di dalam situasi masyarakat yang kadangkala memandang hitam putih, kami baik, mereka buruk, dan atau ya mereka tidak layak, kita layak dan sebagainya, atau mereka akan masuk neraka, kita akan masuk surga dan sebagainya. Kita belajar menjadi manusia. Kalau ungkapannya Romo Mangun, sebelum menjadi malaikat mbok yo belajar menjadi manusia. Konsep pertama mengakui keragaman. Konsep kedua adalah the common good, mencoba mencari kebaikan bersama. Budaya perjumpaan tentu akan menolak individualisme dan keegoisan yang sering memecah belah dan merugikan masyarakat. Ya, dalam konsep ini kita mengenal 4 macam dialog ya, menurut ajaran dari Paus Yohanes Paulus II itu mengatakan tentang kita bisa menghidupi yang namanya dialog kehidupan, hidup bersama dan saling belajar satu dengan yang lain, dialog karya, bersama-sama melakukan karya tertentu antar orang-orang yang berbeda agama, dialog pengalaman religius, bersharing, membagikan pengalaman tentang Tuhan yang dalam konteks tertentu, ya ini pengalaman batin, tidak perlu diperdebatkan. Yang terakhir adalah dialog ahli atau yang disebut sebagai dialog teologis. Dan rasa-rasanya dari dialog-dialog ini yang saya temukan ya kita bisa saling terdorong untuk ya kalau orang lain itu temanku maka aku mungkin tidak akan dengan mudah golek eleke atau mencari yang buruk untuk mereka. Ketiga adalah keramah tamahan dan kemurahan hati. Budaya perjumpaan dicirikan oleh semangat keramah tamahan dan kemurahan hati. Kalau boleh saya mengatakan di Indonesia ini suasana seperti itu masih luar biasa. Kita bertemu dengan yang lain. Meskipun sudah mulai muncul di beberapa tempat ketidakramahan dan ketidakmurahan hati, tetapi rasa-rasanya ini penting untuk dijaga. Kita masih punya banyak saudara yang dengan mudah menerima kehadiran kita dan kita dengan mudah menerima kehadiran mereka. Bandingkan dengan di beberapa tempat di luar negeri, saya pernah ke India, di sana terjadi konflik yang berat antara Hindu dan Islam yang bahkan akhirnya memecah negara itu menjadi 3. Bahkan sekarang ada Bangladesh, ada Pakistan, ada India sendiri. Tetapi di India yang sekarang pun orang masih berdebat antara Islam dan Hindu. Nggak tahu. Jadi ada ya suasana ketidakdamaian di antara mereka. Nah, atau kita bicara soal Timur Tengah, tentu Israel Palestina, untuk ketemu orang yang berbeda, mungkin bukan agama tapi kewarganegaraan, itu harus pakai senjata. Di tempat lain di Afghanistan antar suku sudah mengalami saling mendiskriminasi dan sebagainya. Di negeri ini memang ada permasalahan, tetapi kita masih punya keramah tamahan dan kemurahan hati. Mari kita jaga, semoga itu tidak hilang. Dan caranya adalah membangun budaya perjumpaan.
Apakah kita punya kemurahan hati, keramah tamahan ketika memandang yang lain, atau sudah muncul stigma di dalam diri kita bahwa orang lain itu adalah yang merusak agama kita, maka mereka adalah musuh dalam arti tertentu. Tentu itu bukan yang diajarkan oleh gereja. Nah, yang keempat adalah keterbukaan dan rasa ingin tahu. Budaya perjumpaan membutuhkan keterbukaan dan rasa ingin tahu terhadap orang lain. Dengan mengajukan pertanyaan, mendengarkan perspektif yang berbeda, kita dapat memperluas pemahaman kita dan belajar dari satu sama lain. Nah, kalau kita saat ini baru benar-benar dibantu oleh itu Habib Jafar itu ya, ketika kemarin pada bulan puasa itu dia memperjumpakan antara dirinya yang muslim dengan berbagai pemimpin agama. Kalau Anda lihat videonya di YouTube, dan akhirnya dari obrolan-obrolan itu yang ditemukan sejauh saya mendengarkan, itu ada begitu banyak hal-hal baik yang sebenarnya diperjuangkan oleh semua agama. Nah, key elements of encounter culture ya. Jadi elemen-elemen pokok untuk budaya perjumpaan itu, yang pertama adalah respect. Respect itu ya rasa hormat, menghormati. Kita tidak bisa mulai perjumpaan dengan kecurigaan, apalagi prasangka negatif yang berlebihan bahwa hitam putih tadi ya. Kalau di Indonesia ini salah satu yang muncul ya bentuk pemikiran bahwa misalnya ini, semoga tidak, tetapi di beberapa kalangan muncul konsep bahwa orang Islam selalu adalah buruk, dan itu namanya gebiah uyah, menyamaratakan kaya dene kabeh ki padha ireng putih. Tidak, nyatanya kalau respect itu artinya budaya perjumpaan membutuhkan penghormatan terhadap martabat setiap orang, terlepas dari latar belakang, kepercayaan, dan status mereka. Saya sering mengatakan di dalam berbagai perjumpaan, saya pernah ketemu dengan seorang muslim yang mengatakan, Romo, kok seringkali orang Katolik itu merasa dirinya adalah the one and only victim, satu-satunya korban of teroris, dari terorisme. Karena apa? Karena mereka merasa dirinya hanya korban, padahal kami sebagai orang Islam itu mengalami korban double atau bahkan triple. Pertama, ada saudara kami sebangsa yang mati, kami korban. Yang kedua, agama yang kami pakai untuk mencari kemuliaan, mengarah kepada Tuhan, digunakan untuk membunuh. Itu sebenarnya penodaan agama yang luar biasa. Dan itu menyakitkan bagi teman saya ini. Dan yang ketiga, dia mengatakan dalam banyak hal kami selalu dicurigai sebagai teroris. Beberapa teman saya yang mau sekolah di Amerika itu mengalami kesulitan mendapatkan visa karena namanya ada unsur Islamnya. Dan itu apa yang kita kenal, kita dengarkan di berbagai tempat dengan ungkapan Islamofobia. Itu sebenarnya menunjukkan ya orang Islam dalam arti tertentu menjadi korban. Respect, mari kita memberikan rasa hormat bahwa tidak segalanya, tidak semuanya. Ini tidak bisa kita mengatakan hitam putih untuk membicarakan tentang agama. Dalam pengalaman hidup Anda dan saya, kita semua seringkali imajinasi hitam putih itu membatasi ruang pertemuan kita dengan yang lain. Pada dasarnya begitu banyak orang baik di sekitar kita. Yang kedua, komunikasi. Komunikasi yang jelas, jujur adalah dasar dari budaya perjumpaan. Kita harus mendengarkan dengan hati-hati apa yang dikatakan, mengekspresikan diri kita dengan jelas dan penuh hormat. Perjumpaan itu membutuhkan komunikasi, dan ada saatnya mengatakan, maaf, kami butuh waktu untuk berdoa ketika ketemu dengan teman saya, atau maaf, saya tidak bisa kumpul pada hari itu karena ada acara ini dan sebagainya. Ketika saya waktu kuliah seperti itu. Yang ketiga adalah humility, atau ya kita punya kerendahan hati. Menghadapi budaya membutuhkan kerendahan hati, menyadari bahwa kita tidak memiliki semua jawaban dan bahwa kita dapat belajar dari orang lain. Kita harus terbuka untuk kritik dan mau mengakui ketika kita salah.
saya tentang kerendahan hati ini kadangkala pernah merasa malu ya dengan teman-teman di pondok pesantren di suatu tempat di mana saya pernah tinggal di daerah Jalan Wonosari. Itu ada pondok pesantren namanya Lintang Songo, dan apa yang terjadi di sana ya mungkin kalau Anda pernah mendengar kata hafidz itu ya, penghafal Quran itu mungkin kita merasa itu biasa-biasa saja, tapi mereka itu menghafal Quran. Dan caranya seperti apa? Sejauh saya pernah di sana, mereka bangun jam 4 pagi dan setelah itu membaca Quran, menghafalnya, yang mulai dari yang kecil-kecil itu biasanya diajari 1-2 huruf Arab dulu, agak besar sedikit membaca, besar lagi, dan demikian sampai mereka yang sampai kuliah. Itu apa ya? Kalau kita kadang-kadang merasa diri kita sudah terliterasi, membaca banyak, memiliki kebudayaan barat karena kita agamanya datang dari barat, saya kadang-kadang malu karena mereka ini dengan demikian memiliki kemampuan untuk membaca. Meskipun kalau orang mengatakan tidak tahu artinya, oke, tetapi mereka punya budaya baca juga. Apa yang saya temukan ketika saya bertemu dengan teman-teman di UGM dari NU, dari UIN Sunan Kalijaga, wah mereka itu untuk beberapa orang ya, ada banyak di antara mereka yang bacaannya memang luas dan semangat untuk belajar itu kuat. Mereka mengusahakan sendiri beasiswa, kadangkala ya harus ngirit karena beasiswanya terbatas, tapi curiosity, keingin tahuannya itu besar. Dan dari situ saya juga belajar, kadangkala mengakui ada kelemahan dari sisi saya. Kerendahan hati, mampu melihat juga ada kebaikan dalam diri orang lain tanpa menegasi bahwa kita juga punya kebaikan. Nah, tantangan yang dihadapi dalam mempromosikan budaya perjumpaan. Yang pertama jelas yang namanya stereotypes and prejudices, prasangka negatif, stereotip yang membatasi kemampuan kita untuk benar-benar melihat dan memahami orang lain. Tadi pandangan tentang orang lain itu selalu negatif atau gambaran masa lalu kita yang negatif. Mari kita mulai dengan bertemu dan membangun pengalaman baru, bahwa ada yang namanya penolakan, bahwa ada yang namanya masih akan mengalami juga kesulitan dalam hal tertentu, ya harus dikatakan itu bagian dari upaya kepahlawanan kita. Zaman ini memang kita hidup di dunia atau di Indonesia yang sedang tidak baik-baik saja, maka memang mari kita berjuang bersama, jangan ditinggalkan. Yang kedua adalah fear and mistrust, ketakutan dan ketidakpercayaan yang menciptakan hambatan untuk berdialog dan menghalangi kita untuk menjangkau yang lain. Ya, kalau belajar dari ungkapan Romo Mangun tadi bahwa setiap generasi punya medan juang dan pahlawannya masing-masing. Ya, dulu para pahlawan tahun 45 ketakutannya ya dengan pedang. Tahun 80-an 70-an katanya ketakutannya adalah kepada ketakutannya kepada kemiskinan, atau tahun 80-an kepada Soeharto. Tapi pada waktu ini ya memang tantangan kita adalah segregasi atau batas-batas antar agama yang dalam banyak hal sebenarnya bisa dilawan. Yang ketiga adalah structural injustices. Budaya perjumpaan tidak dapat mengatasi akar penyebab ketidakadilan sosial dan ekonomi tanpa mengatasi masalah sistemik seperti diskriminasi dan ketidaksetaraan. Dalam hal ini memang ada situasi yang kadangkala membuat kita merasa ragu-ragu karena perbedaan agama lalu kita dianggap ya tadi warga negara kelas 2. Semoga kita belajar untuk ya move on lah, bangunlah. Kita memang tidak hidup di dunia yang sedang baik-baik saja, maka ungkapan Paus ini adalah ungkapan untuk mendorong kita. Saya pikir kalau kita mau mengambil contoh-contoh yang luar biasa sudah ditunjukkan oleh Paus. Ketika Paus mendatangi orang-orang di orang-orang Rohingya di Myanmar itu, begitu banyak orang menolak, begitu banyak orang mengatakan tidak usah. Bahkan orang Rohingya tidak tahu siapa Paus Fransiskus.
Bahkan orang pemimpin Myanmar merasa itu adalah ancaman sehingga dia tidak pernah mengatakan kata Rohingya. Dan dalam konteks ini Paus tetap memperjuangkan. Atau ketika ia mengunjungi Irak, di mana dia waktu itu begitu ragu-ragu karena apa? Karena masih COVID, karena baru saja setahun sebelumnya tempat itu bebas dari ISIS. Tetapi akhirnya Paus mengatakan ini sudah saya rindukan dan mereka mengalami kesulitan, maka saya akan ke sana berjuang bersama dengan memberikan dia mengatakan saya adalah peziarah pengharapan. Dalam arti tentu dengan kehadiran Paus ini membangunkan pengharapan. Semoga dengan perjumpaan para pastor dengan para romo dengan orang-orang yang beragama lain, lalu umat menghidupkan hidup kembali pengharapannya bahwa perjumpaan lintas iman ini adalah harapan untuk Indonesia yang lebih maju ke depan, harapan untuk persaudaraan yang lebih hidup. Ya, tidak bisa dipungkiri bahwa umat kita begitu banyak dalam banyak hal tergantung kepada contoh-contoh yang diberikan oleh para romonya. Contoh praktek baik kita dalam perjumpaan yang sukses, kita memiliki ada berbagai macam program untuk merangkul masyarakat, mengupayakan dialog. Sudah banyak komisi HAK di berbagai tempat mengupayakan, ada inisiatif lintas iman dalam berbagai bentuk. Salah satunya yang saya ikuti dan beberapa kali terlibat bersama mereka, Gus Durian, atau kelompok-kelompok yang lintas iman yang mencoba untuk mewartakan keinginan untuk terlibat dengan yang lain, berupaya membangun jembatan pemahaman dan rasa hormat antara berbagai agama dan tradisi spiritual. Kalau kita melihat di berbagai tempat sekarang di kampus-kampus itu mulai muncul misalnya di UKDW itu ada jurusan resolusi konflik, ada juga di Sanata Dharma itu religi dan budaya, di UGM ada interreligious studies, dan itu menjadi medan di mana orang-orang secara intelektual belajar untuk melawan batas-batas yang sekarang ini mulai muncul di sekitar kita. Dan yang terakhir, pertukaran budaya antara sekolah, universitas, lembaga lain menumbuhkan pengetahuan, apresiasi, dan penghormatan terhadap budaya yang beragam. Ini menurut saya sudah mulailah di sekitar kita. Menurut saya apa yang saya dengar juga, apa yang saya lihat di berbagai paroki sudah mulai banyak upaya-upaya ini. Kalau boleh menyitir sebuah tulisan mengatakan ketika ada tantangan maka di sana tumbuhlah para pahlawan. Dan dalam konteks ini saat ini sudah muncul banyak pahlawan, dan senang bahwa Unio bersama dengan yang Romo Heri, Romo Nugroho yang kemarin meminta saya mendorong kita untuk menjadikan ini sesuatu yang pantas untuk diperjuangkan dalam konteks tertentu. Kalau hari ini saja ada banyak orang sulit berrelasi dengan yang berbeda, bagaimana dengan gereja di masa yang akan datang? Maka mari menghidupkan dalam arti tentu sense of crisis, perasaan bahwa ini adalah krisis, masalah yang perlu dihadapi dan diperjuangkan untuk dilewati. Nyatanya Paus Fransiskus saja dalam waktu sekian dari 2013 sampai hari ini 10-an tahun memimpin ini sudah begitu banyak membicarakan tentang hal ini. Ini adalah masalah, dan mari kita menjadi bagian dari upaya Paus untuk menghidupkan budaya perjumpaan. Bagaimana perjumpaan menghantar menuju masyarakat yang lebih adil dan damai? Ini tadi yang diminta oleh Romo Nugroho. Ya, pertama, perjumpaan itu membangunkan empati yang lebih baik. Budaya perjumpaan membangun pemahaman dan empati yang lebih besar antara individu dan komunitas yang dapat mengurangi konflik dan meningkatkan keharmonisan sosial. Kalau nggak pernah berjumpa ya mungkin hanya prasangka negatif, tapi kalau ada perjumpaan muncullah empati. Yang kedua, penyelesaian masalah yang lebih efektif.
Budaya perjumpaan mendorong pemecahan masalah yang kreatif dan efektif karena individu dan kelompok dengan beragam perspektif dan pengalaman berkumpul untuk mengatasi tantangan sosial. Ya, saya pikir Anda sudah memiliki banyak contoh tentang hal ini. Yang ketiga, berbagi tanggung jawab. Budaya perjumpaan mengakui tanggung jawab kita bersama untuk kesejahteraan orang lain dan planet ini, memanggil kita untuk bekerja sama guna menciptakan masyarakat yang lebih adil dan damai. Saya rasa ini sudah terjadi di dalam masa pandemi ketika kita juga bersama dengan kelompok-kelompok agama lain mengupayakan vaksinasi, mengupayakan dorongan-dorongan dan upaya-upaya untuk membantu mereka yang mengalami kesulitan. Di Jogja Barat itu muncul kelompok relawan yang diupayakan oleh Romo Suryo, Romo Nugroho, dan Romo Wondo waktu itu. Ya, dengan kelompoknya, rasa-rasanya kalau kita bisa bekerja sama, lalu kita bertemu dengan ruang ini. Saya waktu itu mendengarkan Romo Suryo memulainya dengan ide, kok bisa orang Muhammadiyah waktu itu memakamkan orang Katolik, apakah kita tidak bisa melakukan hal yang sama? Dan mulailah muncul inisiatif, dan dari cerita-cerita yang saya temukan dari relawan di sana, ya berkali-kali mereka memakamkan mereka yang beragama Islam, dan bahkan dalam komunitas itu hadir juga kelompok-kelompok dari agama lain. Nah, kesimpulan dari ini semua ada dua tadi ya yang saya katakan, berbicara soal pertama, mengikis atau menghindarkan diri dari kata minoritas yang memunculkan mental minder dan lari dari tanggung jawab. Yang kedua, mari kita bangun dengan tanggung jawab, kesadaran, menghidupkan kembali budaya perjumpaan. Budaya perjumpaan bukan hanya konsep filosofis, tetapi cara hidup praktis saat kita bekerja menuju masyarakat yang lebih adil dan damai. Gereja punya peran memupuk perjumpaan dalam kehidupan kita sehari-hari, menjangkau mereka yang berbeda dari kita, dan merangkul keragaman keluarga manusia kita, kemanusiaan kita. Dalam konteks ini, ya ini bukan soal teori, tetapi ini soal praktek untuk membangun Indonesia yang lebih baik. Tidak bisa kita mengunci pintu, membiarkan diri kita terkungkung di dalam gambaran bahwa kita bisa menyelesaikan semuanya, kita adalah superhero. Kalau di dalam bahasa umumnya, kita itu harus koeksistens, ada bersama, hidup bersama. Di Indonesia ini koeksisten, hidup bersama, tetapi juga kita harus menyadari bahwa kita bukan hanya eksis bersama, tetapi ya mampu bekerja sama. Nah, ini tiga ungkapan yang saya rasa menarik untuk dibicarakan. Ini ungkapan pertama dari Romo Mangun. Saya pribadi punya rabaan bahwa kuantitatif atau jumlah warga gereja Katolik atau Kristen tidak akan bertambah lagi secara spektakuler seperti yang sudah-sudah. Maka kita harus merenung kembali apa gerangan fungsi dan panggilan gereja di tengah Nusantara yang apa adanya seperti ini. Yang jelas banyak perkara yang dulu dianggap penting ternyata menjadi sepele, yang dulu ditabukan malah menjadi keharusan. Misalnya seperti yang dikehendaki oleh Bapak-Bapak Konsili dalam ensiklik Nostra Aetate bab 3, agar umat Katolik bersekutu dengan kaum muslimin muslimat, membela keadilan sosial, mempertahankan nilai-nilai moral, dan membina kemerdekaan manusia, dan tentulah dengan agamawan-agamawan lainnya. Saya menulisnya dalam buku ini, tetapi saya mendapatkannya dari bukunya Romo Mangun, yang saya juga refer kepada tulisan yang diberikan oleh Romo Willem Pauw. Dan rupanya Romo Mangun juga mengutip kata-kata dari Monsignor Sugio Pranoto, yang pada waktu itu berkali-kali di dalam pembicaraan beliau, dalam pembicaraan dengan para Romo pada waktu itu mengatakan, tugas orang Katolik itu bukan membaptis orang, itu urusan Roh Kudus. Tugas orang Katolik adalah bagaimana membuat baik negara dan bangsa Indonesia.
Tentu ini bukan menegasi bahwa kita penting untuk membaptis orang, tetapi adalah tugas yang penting juga dan mulia untuk membuat baik negara dan bangsa Indonesia. Di masa lalu kita memperjuangkannya dengan berbagai macam model pendidikan, model pelayanan kesehatan, model pelayanan sosial. Di masa ini mungkin memang sudah ada dalam situasi yang tidak mudah, tetapi kita perlu membangunkan diri, kembali memikirkan bagaimana membuat baik negara dan bangsa Indonesia. Dan terakhir, Paus Fransiskus pernah mengatakan, ini dikatakan bukan untuk Indonesia tapi untuk Maroko. Maroko itu negara yang mirip dengan Indonesia karena jumlah orang Islamnya begitu dominan. Tapi beliau mengatakan dalam khotbahnya di Maroko itu, orang-orang Kristen memiliki jumlah kecil di negara ini. Saya pikir ini bukan masalah. Walau saya menyadari berkali-kali sebagian dari Anda mengalami kesulitan. Gereja tumbuh bukan melalui ajakan yang memaksa, tetapi melalui daya tarik. Ini artinya, saudara-saudaraku, bahwa misi kita orang-orang yang sudah dibaptis, para imam, dan orang-orang yang dikuduskan, sesungguhnya tidak ditentukan oleh jumlah atau ukuran kawasan yang kita kuasai, tetapi lebih oleh kapasitas kita mendorong perubahan dan membangkitkan keajaiban kasih sayang. Saya berhenti sebentar di sini, kata-katanya keajaiban kasih sayang. Mungkin negara kita sedang punya masalah, tapi tidak lupa bahwa ada Roh Kudus yang dengan caranya sendiri menyertai orang-orang yang ingin menjumpai yang lain, membangkitkan keajaiban kasih sayang. Masalahnya bukan saat kita sedikit dalam jumlah, tetapi ketika kita tidak signifikan. Maka di akhir pembicaraan ini, atas permintaan Romo Heri, saya diminta untuk membuat beberapa pertanyaan, tetapi ini beberapa pertanyaan ini sudah dibuat oleh Romo Heri dan Romo Nugroho. Pertanyaan saya hanya menambahkan satu. Yang pertama, bagaimana kita dapat melawan budaya yang cenderung mengaitkan agama dengan nilai nasional? Ya, ini pertanyaan dari saya. Yang pertanyaan berikutnya dari Romo Heri. Bagaimana para romo membaca situasi setempat di tempat Anda berkarya? Adakah gejala yang mengarah kepada rusaknya kedamaian bangsa? Ketiga, dari realitas itu, upaya apa yang telah dilakukan oleh para romo, baik di lingkup teritorial maupun kategorial, untuk mengupayakan kedamaian bangsa? Dan terakhir, langkah lanjut apa yang akan romo lakukan untuk membangun kerjasama sinergis guna membangun Indonesia yang damai, atau dalam bahasa lain, guna menghidupkan lagi budaya perjumpaan. Para romo ini mungkin bisa direnungkan dan bisa menjadi bagian dari sharing bersama dengan teman-teman romo dalam kebersamaan. Dan di akhir, kenapa kemarin ketika saya membaca Fratelli Tutti itu, saya menemukan doa ini bisa didoakan di dalam kelompok. Sebuah doa yang bagus sekali menurut saya, yang mengingatkan kembali bahwa kita berperan untuk damainya dunia ini. Doanya demikian. Tuhan dan Bapa segenap umat manusia, Engkau yang telah menciptakan semua manusia dengan martabat yang sama, curahkanlah ke dalam hati kami semangat persaudaraan. Ilhamilah kami dengan impian perjumpaan baru, dialog, keadilan, serta perdamaian. Doronglah kami untuk menciptakan masyarakat yang lebih sehat dan dunia yang lebih layak tanpa kelaparan, tanpa kemiskinan, tanpa kekerasan, tanpa perang. Semoga hati kami terbuka bagi semua bangsa dan negara di bumi, agar kami mengenali kebaikan dan keindahan yang telah Kau taburkan pada mereka masing-masing, guna mempererat ikatan kesatuan, kerjasama, dan harapan bersama. Amin.
Semoga kita menjadi bagian dari harapan untuk hari esok yang lebih baik. Matur nuwun, terima kasih. Ini dari saya, semoga membantu. Terima kasih Romo Heri dan Romo Nuki yang sudah mempercayakan kepada saya. Ya, ini pembelajaran yang bisa saya sampaikan dari dokumen Abu Dhabi, dokumen of Human Fraternity, dan dokumen Fratelli Tutti. Matur nuwun, berkah dalem.